Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tanda-tanda atau apa ciri-ciri orang itu hajinya diterima yang memperoleh surga itu? Kata Rasulullah, ada dua hal. Yang pertama adalah omongannya baik setelah pulang, lisannya terjaga. Yang kedua adalah dermawan, suka memberikan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Bersama saya ada Ustadz Dahlan. Assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi. Iya. Kita berada di lokasi yang luar biasa dengan semilir angin pagi ini ya Ustadz. Mungkin Ustadz mau menyapa jamaah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal Islam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu dengan kami di channel Dahlan Laduni untuk memberikan beberapa informasi tentang ilmu pengetahuan yang insya Allah bisa dijadikan dasar di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sudah lama kayaknya kita nggak syuting ya Ustadz ya. Ya, semoga walaupun tidak syuting, Ustadz sangat sibuk dengan aktivitas mengajar dan berbagi ilmunya di majelis-majelis yang ada di Kota Batam. Bisa sambil jalan kita Ustadz. Nah Ustadz, biasanya menjelang akhir tahun nih Ustadz, tema pagi ini saya kepengen bawain mengenai umrah, ibadah umrah yang mabrur berkah. Nah akhir tahun ini banyak nih wisatawan yang berangkat untuk umrah. Kebanyakan yang terjadi adalah berbondong-bondong berangkat umrah, tapi jatuhnya jadi wisata religi. Nah, bagaimana Ustadz memaknai umrah yang sesungguhnya? Umrah adalah kalau kita lihat dalam Al-Quran, tentu yang menjadi dasar kita beribadah itu adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Di sini sangat jelas bahwa yang menjadi esensi atau tujuan umrah itu adalah tentu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari ridha Allah dalam beribadah itu bukan perkara yang mudah. Apalagi dengan fenomena hari ini yang seperti Bunda tadi sampaikan, itu sangat benar. Itulah yang terjadi. Dan kita takutlah dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa di akhir zaman kelak, orang berangkat melakukan haji atau umrah itu kebanyakan mereka hanya satu, berwisata, dua, berdagang, tiga, untuk cari popularitas. Nah Rasulullah sudah gambarkan. Tapi apakah semua seperti itu? Tentu tidak. Bahasa Nabi itu adalah mengantisipasi agar kita tidak seperti itu. Nah, ketika kita sudah berangkat haji dan umrah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa keterangan sahabat Nabi, jangankan yang kita pada hari ini Bunda, ketika Rasulullah masih hidup, pada saat dia berangkat haji bersama dengan sahabat, menjelang kurang lebih 3 hari sebelum berangkat, Rasulullah itu panggil Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, tidak lama lagi kita akan berangkat haji dan umrah. Perbaiki perilakumu beberapa hari ini sebelum kita berangkat. Itu sekelas Nabi dengan Sayyidina Ali. Masya Allah. Jadi artinya apa? Kalau kita merujuk dari dialog antara baginda Nabi dengan seorang sahabat yang begitu mulia, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah, sudah diberikan rambu-rambu kalimat oleh Rasulullah bahwa hati-hati sebelum kamu berangkat. Nah bagaimana dengan hari ini? Maknanya adalah sebelum kita berangkat melakukan haji dan umroh, yang paling pertama harus dibenahi itu adalah kalbu kita, hati kita. Apa yang menjadi niat kita? Karena menurut Imam Nawawi, sepertiga dari ilmu itu terletaknya ada di niat Bunda. Jadi kalau kita sebelum berangkat umrah itu, apa dulu yang menjadi dasar niat kita? Setelah kita memasang niat yang begitu baik, ikhlas karena Allah, memperoleh keberkahan nanti setelah pulang, lalu perbaiki menjelang berangkat 3 hari itu, usahakan tidak ada lagi persentase kehidupan dunia yang lebih banyak kita pikirkan. Masya Allah, memasang niat, lalu mempersiapkan diri 3 hari minimal sebelumnya, itu sangatlah penting. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh jamaah atau calon jamaah yang akan berangkat umrah Ustadz.
Nah, bagaimana untuk benar-benar bisa mempersiapkan diri menjalani umrah tersebut? Ya, ibadah itu kan tidak bisa dibuat begitu saja ya, tapi memang berangkat dari niat yang tulus karena Allah. Bukankah juga Rasulullah pernah mengatakan, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ada orang yang khusyuk, ada yang tidak? Beberapa waktu yang lalu ya di Safari Maulid kita sampaikan. Lalu Rasulullah mengatakan tergantung kelezatan hatimu dalam beribadah. Lalu sahabat bertanya lagi, bagaimana cara mendatangkan kelezatan iman itu? Kata Rasulullah, setulus engkau mencintai Allah. Semakin engkau mencintai Allah, maka hatimu semakin nyaman untuk beribadah. Lalu sahabat bertanya lagi, bagaimana cara memperoleh cintanya Allah? Kata Rasulullah, sejauh engkau mencintai nabimu, adalah Rasulullah SAW. Nah, bahasa dialog ini antara sahabat dengan Nabi kan kedua-duanya ada di sana tuh Bunda. Artinya ketika kita berada di Masjid Haram adalah ibadah terbaik kita adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengalir seperti air, adalah dari kiri diputar, berlawanan dengan arah jarum jam ya. Maka itu ibadah terbaik. Maka di situ rumahnya Allah, baitnya Allah, dan Allah katakan dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Yang paling pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini rumah adalah Baitullah. Nah, setelah itu kita ziarah ke makam baginda Nabi SAW. Kedua ini, baik Ka'bah maupun Raudhah, itu adalah simbol kecintaan kita sesungguhnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya menjadi tujuan kita? Memang kalau kita lihat fenomena akhir zaman ini Bunda, secara ekonomi rata-rata masyarakat kita begitu gampang saya lihat mereka umroh berulang-ulang berkali-kali dengan kemampuan yang ada. Tetapi bukan kita mengatakan bahwa itu tidak baik, pasti itu baik. Tetapi yang diinginkan itu adalah ada perubahan signifikan ketika kita pulang. Dan juga Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, memaknai hadis bahwa orang yang berhaji diterima hajinya itu tidak ada balasannya kecuali surga. Itu kan selalu kita dengar ya Bun ya. Iya, betul. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tanda-tanda atau apa ciri-ciri orang itu hajinya diterima yang memperoleh surga itu? Kata Rasulullah ada dua hal. Yang pertama adalah omongannya baik setelah pulang, lisannya terjaga. Yang kedua adalah dermawan, suka memberikan makan. Nah, dari dua ini itu sudah cukup memberikan tanda bahwa setelah dia pulang melakukan ibadah, apa itu haji dan umrah, itu menunjukkan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji atau umrahnya itu mabrur.